Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas 5 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Salah satunya adalah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui video ini. Baiklah, kita masih membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Adapun subtema kali ini adalah subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang kelima. Baiklah, sebelum kita memulai, maka persiapkan dulu buku siswa dan alat tulisnya. Kemudian kita juga berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan ini bisa berlangsung dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke, kita mulai saja pembelajaran 5, tema 1, subtema 1. Kita awali dengan mengamati gambar yang ada di layar ini, yaitu gambar yang menunjukkan Edo sedang bermain dengan dua jenis hewan, ya, sambil mengamati keduanya, yaitu kelinci dan siput. Baik, kita lihat uraiannya berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Ayo kita amati lebih seksama lagi, lebih teliti. Amati gambar yang ada di layar ini. Dalam sesi ayo mengamati. Kita lihat ada dua jenis hewan, yaitu kelinci dan siput. Yo, amati baik-baik kedua hewan ini. Kemudian temukan perbedaannya, yaitu perbedaan antara kelinci dan siput. Kita bisa mengamati perbedaan melalui karakteristik dari kedua hewan ini. Misalnya kelinci. Kelinci itu mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang khas. Di antaranya yang pertama adalah kelinci merupakan hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Apalagi karakteristik daripada kelinci? Tugas kamu adalah menyebutkan
Karakteristik kelinci itu untuk diisikan pada kolom nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi setidaknya ada 4 karakteristik yang harus kamu tunjukkan ya untuk bisa mengisi tabel ini. Nah, setelah selesai kita banding kelinci ini kita bandingkan dengan siput. Ya, siput juga mempunyai sifat-sifat yang khas atau mempunyai karakteristik tertentu, yang mana salah satunya adalah siput merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, jadi kalau tadi nomor 1 pada kelinci, karakteristiknya adalah vertebrata atau memiliki tulang belakang, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi kedua jenis ini dilihat dari susunan tubuhnya yang mempunyai tulang belakang dan tidak mempunyai tulang belakang, maka ini merupakan suatu perbedaan. Nah, nomor 2, apa yang membedakan kelinci dengan siput? Demikian pula untuk nomor 3, 4, dan 5. Apa yang membedakan keduanya? Oke, itulah sesi pengamatan kita. Nah, silakan bagi yang belum subscribe, klik dulu subscribe-nya untuk bisa mendukung channel ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, kita amati organ gerak siput berikut ini. Ya, ini gambar organ gerak siput. Silakan diamati baik-baik. Nah, salah satu hasil pengamatannya adalah bahwa siput mempunyai organ gerak, yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Jadi organ gerak daripada siput adalah kaki perut. Apa fungsinya? Fungsinya adalah bahwa fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, kita lanjutkan dengan ayo mengamati. Session yang kedua, kita mengamati lagi. Nah, di sekitar tempatmu,
atau di lingkunganmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Nah, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya ada 4 jenis hewan yang bisa kamu amati. Yang pertama belalang, kedua cacing, 3 ubur-ubur, dan 4 silakan kamu cari sendiri, ya, bebas. Yang penting merupakan hewan avertebrata. Kemudian sebutkan nama organ geraknya. Nah, misalnya belalang, organ geraknya itu apa? Fungsinya untuk apa? Cacing juga demikian, apa organ geraknya? Fungsinya tentunya juga harus disebutkan. Demikian pula untuk ubur-ubur, itu juga mempunyai organ gerak dan apa itu namanya? Silakan dituliskan di kolom nomor 3 organ gerak hewan. Fungsinya untuk apa? Itulah yang kamu sebutkan untuk mengisi kolom pada tabel ini. Dan khusus untuk nomor 4, silakan kamu cari nama hewan sendiri. Nah, tentunya kamu pilih hewan yang termasuk dalam kelompok hewan avertebrata. Nah, saatnya kita berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Jadi kamu mendapat satu tantangan untuk membuat model hewan avertebrata, yaitu membentuk tubuh dari suatu jenis hewan avertebrata dengan menggunakan plastisin. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, misalnya di sini ada 2 hewan, masing-masing adalah siput. Ini adalah hasil daripada karya menggunakan plastisin. Nah, kamu bisa mencobanya dengan menggunakan plastisin untuk membuat hewan-hewanan semacam ini. Dan perlu diketahui jenis hewan yang kamu pilih itu boleh yang lain selain daripada siput. Yang penting adalah hewan avertebrata. Oke, paham ya? Pasti paham. Ya, karena tentunya kamu adalah anak yang hebat dan luar biasa. Kemudian kita masuki sesi berikutnya, yaitu ayo berdiskusi. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Nah, pendapat atau masukan guru
yang kamu dapatkan itu kamu tuliskan di kolom ini. Kemudian pendapat atau masukan teman juga dimasukkan pada kolom di sebelahnya. Ini kolomnya. Jadi kamu minta pendapat atau masukan dari guru tentang apa? Tentang gambar yang telah kamu buat. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kali ini kita masuk pada sesi ayo membaca. Apa yang harus kita baca? Inilah judulnya, yaitu siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur.
Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Berdasarkan bacaan tadi, temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Nah, ini kolom untuk menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Bacaan tadi yang sudah kita baca sama-sama itu terdiri dari 6 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu diidentifikasi ide pokoknya apa. Paragraf 1 itu ide pokoknya apa. Kemudian kalimat pengembangnya juga apa. Demikian pula untuk paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Silakan dituliskan ide pokoknya. Tuliskan pula, kalau ide pokoknya sudah selesai, dituliskan pula kalimat pengembang yang menjelaskan ide pokok tersebut. Apabila sudah selesai untuk menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang, maka saya ajak untuk melanjutkan pembelajaran ini, yaitu membuat gambar berdasarkan ide pokok kalimat dan kalimat pengembang. Ya, kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan tadi, maka sekarang coba tuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Untuk paragraf 1, kamu bisa membuat gambar ilustrasinya di kolom ini. Untuk yang paragraf 2, kamu gambar di sebelahnya. Kolom nomor 3 itu tempat yang nomor 3 silakan digunakan untuk menggambarkan atau membuat gambar ilustrasi paragraf ketiga. Paragraf 4, kamu buat ilustrasinya di sini. Paragraf 5 juga sudah ada tempatnya dan juga termasuk paragraf 6. Semuanya ya silakan kamu gambar sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, mudah-mudahan gambar kamu itu bagus ya sebagaimana mestinya. Kita lanjut dengan ayo berkreasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, inilah corak atau aliran-aliran corak gambar ilustrasi itu sebagai berikut. Yang pertama, corak realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Ini dia gambarnya.
Nah, kita lihat gambarnya itu kelihatan betul-betul nyata seperti yang terjadi pada kenyataannya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada, nah aliran yang semacam ini dinamakan aliran realis atau corak gambar realis, real, nyata. Dua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan subjek atau objek, saya ulang, gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini contoh gambar karikatur ya. Gambarnya mengambil wajah tokoh dengan kemudian diubah bentuk tubuhnya ya. Nah, kemudian ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam karikatur ini pesannya adalah gak butuh narkoba, main bas aja. Nah, itu adalah contoh gambar karikatur. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, ini gambar kartun contohnya. Nah, manusia bukan, hewan bukan. Yang keempat, gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Biasanya untuk gambar dekoratif ini dibuat sebagus mungkin karena memang ditujukan untuk dipajang sebagai hiasan atau sebagai dekorasi. Nah, ini contoh daripada gambar dekoratif atau dekorasi yang menunjukkan 2 ekor burung yang sedang bertengger di tengah-tengah hutan atau bunga-bunga, ini kebun bunga. Ya. Demikian pula gambar yang kedua ini. Nah, kita lihat betapa indahnya, mungkin lebih indah daripada kenyataannya. Nah, ini ada juga gambar yang indah sekali, bunga-bunga yang cantik. Nah, semua ini digambar sedemikian bagusnya, sedemikian sempurna, sehingga betul-betul bisa menjadi penghias atau sebagai dekor. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Nah, yang suka membuat gambar kartun, misalnya kamu bisa menggunakan kartun untuk menggambarkan siput bukanlah hewan lemah. Ini dia tempat atau ruang untuk menggambar. Oke. Nah, kita sampai pada sesi merenungkan. Pada sesi ini tentunya kita semua dituntut untuk bisa mengoptimalkan penggunaan pikiran kita.
Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut. Nah, jadi kamu punya satu tugas untuk menggambar hewan avertebrata ya, lengkap dengan organ geraknya. Nah, di sini tempat atau kolom yang bisa digunakan untuk menggambar. Atau bisa juga di buku tulis di rumah. Nah, baru kemudian kalau ini sudah selesai, ada satu tugas lagi ya untuk kamu, yaitu kerjasama dengan orang tua. Nah, bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis avertebrata. Oke, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik dan bisa bermanfaat atau mengambil manfaatnya, sehingga semuanya bisa kita manfaatkan ya, sebagai tambahan pengetahuan dan tambahan pengalaman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.